pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita mohon pertolongan Tuhan. Kiranya sepanjang ibadah kita dapat merasakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan turun atas kita semua. Untuk itu mari kita mulai ibadah kita. Kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Ya penuh kasih dan anugerah, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, kami menyembah dan memuliakan nama-Mu, mengangkat puji syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang telah nyata dalam hidup kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan kami berdiri di hadapan hadirat Tuhan, mengangkat hati, jiwa dan seluruh hidup kami. Kami mohon kiranya berkat dan kasih karunia Allah turun atas kami dalam ibadah kami bersama. Dari awal sampai akhirnya ibadah kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita, siapkan perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambil dari Lukas pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat 49. Sekali lagi dari Lukas pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat 49. Firman Tuhan demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita bersama pada pagi hari ini. Dan saudara-saudara pasti diberkati tatkala memperhatikan bagian firman Tuhan dan melakukan dalam seluruh kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema bagi kita, yaitu perlengkapan menjadi saksi Kristus. Perlengkapan menjadi saksi Kristus. Tema itulah yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid setelah merasakan pemulihan Tuhan, mulai dari hari pertama Yesus bangkit di Yerusalem, murid-murid dipulihkan oleh Yesus, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok. Dan setelah selesai di Yerusalem, mereka berangkat bersama-sama ke Galilea. Dan di Galilea mengadakan pertemuan akbar, dihadiri oleh murid-murid dan para simpatisan Yesus, saudara. Di Galilea, murid-murid semua dipersiapkan, dikuatkan, diteguhkan dalam panggilan dan komitmen mereka untuk mengikuti Yesus sebagai murid dan sebagai saksi. Dan sesudah itu mereka kembali ke Yerusalem untuk menanti saat yang sangat luar biasa, di mana murid-murid akan ditinggalkan menjadi saksi dan Yesus akan kembali ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa menit ke depan dari bacaan kita ini, kita akan belajar 3 kelengkapan bagi seorang saksi yang efektif. 3 kelengkapan bagi seorang saksi yang efektif. Yang pertama, saudara,
Kelengkapan pertama yang harus dimiliki seorang saksi Kristus ialah memahami isi Alkitab dengan benar. Memahami isi Alkitab dengan benar. Saudara, ternyata sebelum murid ini dipulihkan, dilengkapi saudara, semua murid-murid tidak memahami isi Alkitab, tidak mengerti firman Tuhan, walaupun mereka kurang lebih 3 tahun mereka diajar secara khusus. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka belum mengerti isi kitab suci, khususnya tentang peristiwa Mesias yang datang, mati, dan bangkit kembali. Ini masalah pokok saudara. Seorang saksi harus memahami dengan benar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Setiap saksi, setiap murid, setiap orang percaya harus yakin seyakin-yakinnya, harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan hanya sekedar orang hebat, orang yang diandalkan, orang yang penuh karisma. Dia adalah seorang nabi, dia seorang pengajar yang hebat, tetapi dia adalah Tuhan. Dan pemahaman ini hanya dapat dimengerti tatkala kita berusaha menggali kebenaran itu di dalam Alkitab sendiri. Jadi sekali lagi, setiap murid harus memiliki keyakinan dan percaya yang sungguh terhadap firman Allah yang menjadi pedoman satu-satunya. Firman Allah harus dipegang bahwa Mesias sudah datang ke dalam dunia. Karena hanya Alkitab yang menjelaskan itu. Mesias yang dijanjikan mulai dari kitab Nabi Musa sampai kepada kitab Nabi-Nabi, sampai Yesus lahir ke dalam dunia. Hanya Alkitab, hanya firman Allah yang menjelaskan. Mesias datang menjadi manusia. Dia menderita, mati, dan bangkit kembali mengalahkan maut. Setiap murid Yesus harus memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Sehingga dengan demikian, seorang saksi harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga kesaksiannya akan menjadi kuat dan mampu menyatakan kebenaran Allah dan kehendak Allah bagi dunia ini, saudara. Di samping itu, seorang saksi selain memahami firman Tuhan, dia harus menyatakan diri sebagai orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, memiliki kasih sejati. Karena kasih itulah yang dibutuhkan oleh Yesus supaya setiap murid, tidak hanya Petrus yang dituntut untuk memiliki kasih sejati, kasih agape, kasih yang penuh pengorbanan, saudara. Dengan memahami kebenaran firman Allah, seorang murid akan sanggup mengasihi Tuhannya sebagaimana layaknya seorang saksi. Kemudian yang kedua, saudara, kelengkapan yang kedua yang harus dimiliki seorang saksi yang efektif ialah dia harus memahami atau menguasai materi kesaksian. Dia harus memahami benar, menguasai benar materi kesaksian atau tugas pokok bagi mereka. Itu dalam ayat 47-48. Saya bacakan kembali lagi. Demikian firman Tuhan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini yang saya katakan tugas pokok atau materi pokok yang harus dimiliki, dikuasai oleh seorang saksi. Sebab kalau tidak menguasai materi, tidak menguasai tugas pokok ini, dia tidak bisa akan menjadi saksi yang efektif. Dia bisa menjadi pelayan yang jalan ke sana kemari, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, tetapi tidak bisa menyampaikan materi tugas pokok yang sesungguhnya, saudara. Alkitab adalah sumber utama kebenaran atau Injil itu sendiri, tidak terlepas daripada pemahaman firman Allah. Jadi dia harus menguasai. Berita utama bagi orang berdosa adalah dia harus bertobat. Pertobatan, apa artinya pertobatan? Pertobatan dalam arti sederhana bahwa dia berbalik arah, meninggalkan
gaya hidup yang lama, pandangan hidup yang lama, dan memiliki pandangan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus berdasarkan firman Allah. Itu singkatnya pertobatan. Dan orang yang bertobat itu pasti akan diikuti dengan pengampunan. Karena tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada pertobatan. Berita itulah, materi itulah yang harus dikuasai seorang saksi, baru disampaikan, dijabarkan kepada orang-orang yang harus mendengarkan kesaksiannya atau menjadi objek pelayanannya, saudara. Dan seorang saksi harus yakin bahwa pengampunan itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang mampu mengampuni dosa, mampu menyelamatkan, menyucikan dosa, dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi orang berdosa yang percaya kepada Yesus. Itu berita yang harus disampaikan. Dan berita ini harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Dalam Lukas tadi dikatakan mulai dari Yerusalem, mulai dari kelompok terdekat, baru melangkah ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Di sana amanat ini, perintah ini diperintahkan kepada murid-muridnya bahwa pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Ajarlah semua untuk melakukan perintah Allah dan seterusnya. Dalam Markus pasal 16 ayat 15-16 dikatakan juga bahwa pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah materi kunci, materi pokok yang harus dikuasai oleh setiap saksi, setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus menguasai pemahaman ini atau pengajaran ini, saudara. Sehingga kita bisa menjadi saksi yang berhasil dimanapun Tuhan mengizinkan kita untuk pergi bersaksi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali orang Kristen tidak bisa jadi saksi yang efektif. Kenapa? Selain tidak memahami isi firman Tuhan, selain juga tidak menguasai ajaran pokok tentang kesaksian itu, tapi ada juga yang memang sudah mengerti, tetapi tidak mampu menjabarkan, tidak mampu menjelaskan kepada orang lain. Ada masalah, saudara. Dan masalah itu dijawab oleh perlengkapan yang ketiga. Perlengkapan yang ketiga yang harus dimiliki seorang saksi yang efektif ialah dalam ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi, saudara. Kelengkapan yang ketiga adalah menerima kuasa Roh Kudus. Seorang saksi harus menerima kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, murid-murid diperintahkan supaya harus bersabar menunggu kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Jadi jangan terburu-buru pergi bersaksi. Walaupun sudah ada pemahaman, pengetahuan, tetapi kalau Roh Kudus tidak melengkapi kita dan tidak menguasai dan memenuhi kita, tidak ada artinya kita pergi. Hanya menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, dan menghabiskan energi, saudara. Jadi tunggu Roh Kudus menguasai, memimpin, melengkapi saudara, baru kita layak untuk pergi menjadi saksi. Pelayanan tanpa kuasa Roh Kudus itu pasti gagal. Pelayanan tanpa Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus, tanpa urapan Roh Kudus, pasti akan gagal. Artinya tidak ada hasilnya. Walaupun kita sudah memahami teori dalam bersaksi, memahami kebenaran firman Tuhan sesuai dengan materi pokok tadi itu, tapi kalau kita bersaksi tanpa kuasa Roh Kudus, mengandalkan otak, mengandalkan keterampilan berbicara, mengandalkan pengalaman dan sebagainya, tidak akan ada hasil. Mungkin orang bisa bertepuk tangan, orang bisa mengajungkan jempol, tetapi hanya menyentuh otak dan tidak menyentuh hati. Tidak akan ada perubahan. Karena apa? Tidak ada kuasa Roh Kudus.
Karena Roh Kudus yang memungkinkan orang bisa percaya. Roh Kudus yang memungkinkan orang bisa mengambil keputusan, bertobat dan percaya dan terima Yesus, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus yang memegang peran kunci dalam setiap pribadi yang ingin menjadi saksi Tuhan yang berhasil, saudara. Murid-murid yang merupakan saksi Kristus harus dipenuhi oleh Roh Kudus, harus dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga melalui kehidupan mereka akan nyata buah-buah Roh Kudus. Akan ada kesetiaan, akan ada kejujuran, ketulusan, akan ada keberanian untuk bersaksi, akan ada kesungguhan untuk bersaksi, karena mengandalkan kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupan sebagai saksi. Kalau Roh Kudus tidak menyertai kesaksian kita, saya katakan tadi, kita hanya menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan energi tanpa hasil apa-apa, saudara. Saudara, gereja tidak akan bisa berkembang. Gereja tidak akan bisa memenuhi tuntutan Allah untuk menjadi saksi kalau Roh Kudus tidak mengambil peran dalam hati kita, saudara. Seorang saksi harus membuka diri kepada Yesus, harus merendahkan diri dan mengakui segala keterbatasannya, dan memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja, sehingga setiap kata, setiap perilaku akan diurapi Roh Kudus, sehingga kesaksian hidup kita akan berpadu dengan perkataan kita tentang Yesus dan perilaku kehidupan kita. Banyak orang bisa berbicara tetapi kesaksian hidupnya tidak menopang. Akhirnya orang berkata, iya sama saja, dia orang Kristen, dia selalu aktif di gereja, tapi kehidupannya sama dengan saya. Akhirnya orang tidak mau berubah. Kenapa? Roh Kudus tidak mengurapi setiap kesaksian dan pelayanan yang diberikan, saudara. Sekali lagi, gereja tidak akan bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang kalau Roh Kudus tidak memakai dan tidak bekerja dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Karena banyak umat Tuhan yang merasa diri, oh sudah lama saya jadi Kristen, saya sudah keliling gereja A sampai gereja Z, soal pengetahuan pengalaman sudah banyak, jadi tidak perlu lagi dan macam-macam. Dia sudah ada pengetahuan, dia sudah ada pengalaman dalam firman Tuhan menurut dia, tetapi ternyata dia tidak bisa menjadi saksi. Berbicara tentang Yesus saja sudah grogi, berbicara tentang kasih Allah sudah takut lebih duluan, sudah terintimidasi dengan perasaan. Itu bukti bahwa Roh Kudus tidak ada. Kalau Roh Kudus ada, maka kita akan berani fight, berbicara tentang kebenaran dalam situasi yang mungkin sulit kita hadapi, tetapi Roh Kudus akan menuntun kita, saudara. Dan ini bukti bagi murid-murid dalam gereja pertama. Jarang peluang yang mereka aman bersaksi. Kebanyakan peluang itu sulit, mendapat tekanan dan reaksi, resistensi dari masyarakat. Tapi mereka berani berbicara dengan jujur tulus tentang Yesus apa adanya. Karena apa? Ada urapan dan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sekali lagi memberikan kita urapan, ya, memberi kita semangat, memberi kita dorongan untuk bersaksi, memberi kita motivasi untuk bersaksi. Dengan motivasi kita supaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan diperkenankan, karena ada orang berdosa yang mendengarkan Injil, bertobat dan diampuni dan diselamatkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus membuat kita satu arah, satu visi, satu beban, satu pelayanan untuk melihat pentingnya Injil bagi orang-orang atau jiwa-jiwa yang terhilang di seberang sana ataupun di sekeliling kita. Sehingga kita tidak merasa aman tatkala kita berdiam diri. Kita tidak merasa aman tatkala kita mengurung diri di dalam kamar atau mengurung diri dalam tembok gereja dan tidak berani keluar. Tidak berani mengeluarkan tenaga, tidak berani mengeluarkan anggaran untuk penginjilan. Hanya menghabiskan segala daya dan upaya hanya untuk membenahi kegiatan-kegiatan rutin tanpa adanya jiwa-jiwa baru. Kenapa? Tidak ada penginjilan, tidak ada Roh Kudus yang menuntun dan memberikan keberanian dan kuasa dalam pelayanan, saudara. Kebanyakan gereja hanya sibuk menata organisasi, walaupun itu penting, menata administrasi dan sebagainya, tetapi lalai dalam kesaksian yang merupakan tugas inti gereja. Ada juga orang yang fokus kepada pelayanan diakonia,
utama dalam gereja diakonia. Kedua, persekutuan. Di mana-mana ada persekutuan A sampai Z, menghabiskan waktu, daya dan tenaga. Tetapi kesaksian, marturia, evangelism tidak ada. Penginjilan tidak ada, saudara-saudara. Dan saya yakin bahwa Roh Kudus tidak menghendaki kondisi gereja seperti ini dan kondisi umat Tuhan seperti ini yang tidak menunjukkan kualitas seorang saksi yang efektif di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah renungan Tuhan bagi kita, firman Tuhan bagi kita, yang menantang kita supaya kita semua sadar bahwa kita semua adalah saksi. Saksi tidak dibatasi kepada 12 rasul, tetapi semua umat percaya, termasuk saudara dan saya. Kita semua adalah saksi Kristus. Seorang saksi, tugas sebagai saksi bukan suatu pilihan, bahwa kita mau memilih-milih. Saya mau bersaksi tapi bukan karunia saya, bukan bidang saya. Tidak. Bahkan ada hamba Tuhan dikatakan, saya hanya bisa melayani dan pengajaran, tetapi tidak menginjil. Tidak seperti itu. Semua hamba Tuhan, semua umat Tuhan adalah saksi, berbicara tentang Kristus, berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran penting bagi kita bahwa seorang saksi identik dengan prajurit yang sedang berada di medan juang. Umat Tuhan, gereja Tuhan adalah saksi, prajurit Kristus yang ada di medan juang berhadapan dengan musuh-musuh yang ada di sekitar kita, itu penghulu udara, penguasa udara, yaitu si jahat. Itu bisa dibaca dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Untuk itu orang-orang percaya harus diperlengkapi dengan perlengkapan yang kuat untuk mampu melawan musuh-musuh kita yang tidak kelihatan. Ya mungkin sekarang virus COVID-19 itu salah satu musuh yang tidak kelihatan, yang ditakuti, dan memang ditakuti. Semua orang takut. Orang pemberani pun di dunia ini sekarang dia juga takut kepada virus. Nah saudara, kita sebagai saksi sedang berhadapan dengan penghulu-penghulu dan penguasa udara. Senjata kita apa? Bukan senjata organik, bukan senjata laras panjang atau laras pendek, tidak. Tetapi senjata kita adalah senjata rohani, perlengkapan rohani yang disiapkan Tuhan bagi kita, yang ditulis oleh Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 18. Di sana kita bisa melihat ada poin-poin yang merupakan perlengkapan bagi saksi-saksi Kristus, yaitu ada kebenaran, ada keadilan, ada berita Injil, ada iman kepada Allah Tritunggal, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh yang bermata dua untuk bertahan dan menyerang. Bahkan ada senjata pamungkas, yaitu doa, yang tidak bisa dimanipulasi oleh iblis. Tatkala kita berdoa dengan Tuhan, online dengan Tuhan, iblis tidak akan mampu menjatuhkan kita. Firman Allah bisa dimanipulasi oleh setan, tetapi doa tidak akan bisa. Saya katakan itu senjata pamungkas yang harus dihidupkan, dipegang dan dilakukan oleh setiap umat Tuhan sebagai saksi Kristus. Dan kelengkapan khusus seperti yang 3 tadi yang saya sampaikan dalam bagian firman Tuhan ini, itu memahami firman Tuhan dengan benar. Jangan asal-asalan, harus benar. Memahami dan menguasai materi kesaksian dengan benar. Menerima kuasa dan kebenaran Roh Kudus, itu merupakan kelengkapan khusus yang akan menyertai saudara dan saya untuk bisa keluar menjadi saksi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita dan kita semua mulai saat ini sadar bahwa saya dan semua umat Tuhan adalah saksi tentang berita keselamatan, berita tentang Yesus Kristus yang sedang dinanti oleh seluruh dunia, dinanti oleh seluruh negara, bangsa, suku dan bahasa tanpa kecuali. Dan Injil keselamatan ini harus disampaikan, karena dalam Injil Kristus ada kuasa untuk menyembuhkan, ada kuasa untuk menyelamatkan, ada kuasa untuk membangkitkan orang mati, terlebih memindahkan orang berdosa dari hukuman Allah yang kekal dan masuk dalam kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Itulah firman Tuhan untuk kita, saudara. Tuhan memberkati kita, dan mari siapkan hati kita, siapkan diri kita
untuk menjadi saksi. Dalam situasi apapun juga kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi. Yang penting pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, firman-Mu telah kami renungkan. Roh Kudus menolong kami, sehingga dengan renungan singkat ini kami dikuatkan kembali, diingatkan kembali atas tanggung jawab dan peran kami sebagai saksi, di mana Roh Kudus, firman Tuhan akan selalu menjadi kekuatan kami, menopang kami untuk menjadi alat Tuhan dimanapun, di dalam keluarga kami yang kecil, di dalam lingkungan kerja kami, dimanapun kami berada. Jadikanlah kami saksi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Inilah kerinduan kami. Kiranya Roh Kudus memakai kami. Kami tidak hanya mau bisa berbicara, kami tidak hanya mau mengandalkan pengetahuan, pengalaman, kekristenan yang ada, yang tanpa arti. Tapi kami mau supaya kehidupan Kristen yang sejati adalah dibuktikan dalam kesaksian hidup kami yang memberkati banyak orang dan membawa orang mengenal kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Berkat turun atas seluruh keluarga. Berkat Tuhan turun atas seluruh usaha dan pekerjaan kami. Berkat Tuhan turun atas negara dan bangsa kami yang sedang berjuang menghadapi tantangan kesehatan di dalam negara ini. Seluruh dunia kami serahkan. Hanya kuasa Tuhan yang dari surga yang sanggup menolong dan memberikan kami jalan keluar yang pasti. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mohon berkat-Mu, kuasa-Mu turun atas kami semua sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara atas perjumpaan kita pagi hari ini. Dengan yakin minggu depan kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama, semangat yang sama. Tuhan dipermuliakan. Amin.